Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan aku di dunia Fardila. Kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk makan martabak manis nih teman-teman. Oke, kita baca doa mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Oke, ini langsung aku makan aja ya teman-teman. Waktu juga berjalan gitu. Ini tangan aku udah aku cuci keduanya ya. Bismillah. Jadi kejunya sama kacangnya di dalam ya. Bisa minum dulu ya teman-teman. Tapi aku mesti bisa lanjut. Barangkali aku tidak akan bisa menghabiskannya. Kita minum ya.
Alhamdulillah aku bisa menghabiskan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna min sini. Susah ya. Aku putar ini deh. Biar jelas juga aku bacanya. Ada apa-apanya, tidak mengurangi pahala kita, tidak juga mendapatkan pahala. Kalau halal ya memang kita tidak terbatas dengan itu. Halal misalnya apa yang kita makan halal boleh gitu, maksudnya tidak apa-apa kita makan gitu kan. Kalau berkaitan dengan makan, atau kalau penjelasan luasnya sih aku kurang bisa ya. Maksudnya kalau yang menurut aku nih gitu, cara penyampaian sederhana aja sih teman-teman gitu. Rasanya tadi kan rasa gitu. Menurut aku lebih ke perbedaan aja sih penjelasannya. Sama aja sih kalau perbedaannya ya. Kalau rasanya kan lebih ke perlakuan sih. Rasanya halal sama haram misalnya kan. Gimana ya kalau rasa ya nggak bisa diungkapkan gitu. Maksud lebih ke perlakuan gitu, lebih ke ini. Terus selesaikah perdebatannya? Pembacaran apakah haram? Oke, makasih Putri Hilda. Ini dong. Oke, dari Yola. Apakah mendidik anak dengan kasar jatuh tangan diperbolehkan? Dasarnya kebaikan. Gini sih pandangan aku ya Yolanda. Mendidik anak itu kalau bisa jangan kasar tapi tegas. Nah jadi kasar dengan tegas itu beda. Kalau kasar nanti akan lebih ke main fisik. Jangan sampai kita main fisik, nanti akan karakter anak itu jadi keras. Kerasnya itu bukan dia tegas, bukan dia jadi orang yang kuat dia di kemudian hari, tapi dia akan menjadi orang yang kasar juga takutnya. Itu anak itu mencontoh dari apa yang terjadi. Jadi makanya akan ada istilah buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi bagaimana orang tuanya anak tadi kalau ketika dipukul misalnya, itu dia akan terbayang karakternya gimana. Nanti setelah dia merasa udah kuat, udah cukup umur, dia akan melakukan hal yang sama ketika misalnya dia marah sama seseorang, dia main pukul aja nih gitu kan. Karena dia udah digituin waktu kecilnya. Jadi jangan sampai main kasar. Tapi tegas gitu ya, bukan berarti kita ketika anak salah kita biarkan, tidak gitu juga ceritanya. Tapi setiap tahapan usianya itu beda-beda konsep cara pengajarannya. Ketika mungkin masih SD di bawah SMP ya, dari kecil masih SD gitu kan, mungkin kita memberikan pendidikan lebih banyak nasihat. Tapi ketika dia udah mulai puber kan, mulai SMP, SMA, nah itu bukan nasihatnya dikurangi, tapi tetap nasihat, tapi lebih banyak diajak bercerita, diajak berdiskusi anaknya itu loh. Karena kan dia udah mulai bisa berpikir sendiri, dia udah mulai dewasa, dia udah mulai bisalah mengambil keputusan karena dengan usianya yang sudah bertambah gitu, dia bukan anak-anak lagi gitu kan. Jadi cara kita mendidiknya lagi itu kita tetap kita beri nasihat, tapi dikurangi dikit. Kita lebih banyak ajak dia berbicara. Kamu ngapain seharian ini gitu kan? Kamu ngapain aja? Atau intinya lebih banyak ajak dia berbicara, ajak sebagai teman kita. Jadi kan dia teman kita, bikin dia tuh nyaman di rumah. Jangan sampai nanti anak kalau di usia seperti itu, SMP, SMA, sampai seterusnya, kalau dia udah dewasa, kalau kita beri banyak nasihat, dia akan malas aja gitu. Kenapa? Dia nggak mood gitu, karena dia bukan anak kecil lagi. Dia sudah bisa mengambil keputusan apa yang terbaik buat dirinya. Jadi makanya cara untuk menasihatinya itu ajak diskusi, tapi tetap memberikan nasihat. Kalau dia minta saran, kita berikan saran, tapi nggak terlalu banyak, sesuaikan gitu. Itu menurut aku. Jadi jangan kasar, tapi tegas. Jadi beda ya kasar dengan tegas. Dia akan membentuk watak yang tidak baik juga untuk anaknya nantinya. Oke, Putri Hilda, aku kayaknya belum pantas panggil ustazah. Aku orang biasa saja, aku masih fakir ilmu. Lama sudah ikut sana bukan itu orang biasa. Oke deh, Hatta. Ada juga yang benar pernyataanmu, ada juga yang aku kurang setuju. Tapi nggak apa-apa, kita punya idealisme sendiri, kita punya pandang sendiri. Tapi jangan sampai, bukankah dakwah itu, aku mungkin paham sih maksud kamu, mungkin kamu maksudnya menyampaikan dakwah juga kepada teman-teman yang lain. Tapi jangan sampai kita memaksakan, bukankah dakwah itu disampaikan dengan cara yang lembut, cara yang halus sekali gitu kan.
Tapi jangan sampai juga kita memaksakan idealisme yang kita punya agar orang itu menerima apa yang kita nyatakan. Jadi ya bernarasi boleh, tapi jangan sampai memaksakan apa yang kita yakini juga. Karena negara ini negara toleransi. Tapi aku paham bagaimana sebagai umat Islam kita berdakwah juga. Aku paham. Tidak apa-apa, silahkan berbicara, tapi jangan sampai memaksa orang untuk memahami apa yang kita pahami. Oke, Mas Hani, boleh nggak mencintai seseorang yang tidak terlihat? Tidak apa-apa, kan rasa cinta diberi oleh Allah ya. Kita langsung jatuh cinta diberikan oleh Allah, rasa karunia cuma tergantung kitanya. Tapi jangan sampai membayang-bayangkannya, nanti jatuhnya hal-hal yang tidak baik. Giginya banyak, gigi aku gimana? Banyaknya sesuai inilah. Ada aja kamu ya. Oke. Oke, Gize, umur aku 23 tahun. Fadila anak mana? Aku orang Sumatera Barat. Fadila di berdakwah dengan Padang nanti ya. Oke. Pedang. Nah, itulah cara isi. Oke, makasih, nggak apa-apa. Aku hargai setiap pernyataan yang ada karena memang berdakwah diseling-seling setiap ada yang bisa di sela-sela ya dimasukin dakwanya, nggak apa-apa. Aku hargai semuanya. Oke, teman-teman, rasanya live aku udah lumayan karena bentar lagi udah mau azan juga tempat aku. Barangkali tempat teman-teman juga kalau wilayahnya udah berbeda bisa jadi udah azan juga. Oke, Arif mirip yang ku kenal. Siapa nih? Siapa? Mirip kenalnya siapa? Kapan live lagi? Oke, Mat, paling aku live-nya besok sore. Tumben udah live. Iya, tumben kan. Biasanya aku live-nya malam ya. Paling besok sore, kayaknya lebih maksimal sore untuk aku live. Lebih banyak yang hadir, lebih banyak yang mampir juga. Aku gak punya adik perempuan. Tapi bukan, aku lagi balik kerja. Oke, baru balik kerja ya. Oke, semangat ya teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa mampir di YouTube aku juga ya. Untuk video lengkapnya ada di YouTube aku. Nama YouTube aku juga Dunia Fardila. Oke, semangat untuk teman-teman semuanya. Makasih untuk mampir, makasih atas komentar-komentarnya. Semoga nanti teman-teman tetap betah hadir di live aku kembali. Aku live besok sore jam yang sama, insya Allah tetap jam 17 waktu Indonesia Barat pastinya. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya.